Masih dalam serial Quran, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kita sudah membahas 8 nama Tuhan, mulai dari Ehyeh, Asyer, Ehyeh, lalu Yahweh, lalu Adonai, lalu Elohim. Lalu kita udah bahas lagi beberapa seperti kayak Yehova, Yireh, kita bahas tentang Yehova Hosendu, kita bahas tentang Yehova Rofe, dan minggu lalu kita sudah bahas tentang Yehova Shalom. Maksud saya 2 minggu lalu, karena minggu lalu kita merayakan Paskah. 2 minggu yang lalu kita membahas Yehova Shalom, dan hari ini kita bahas tentang Yehova Roi. Yehova Roi artinya secara harafiah adalah Tuhan adalah gembala. Kata Roi sendiri dalam Alkitab ada 80 kali diucapkan atau dituliskan, dan tidak semua diterjemahkan sebagai gembala. Tidak semua diterjemahkan sebagai shepherd. Karena ada kalanya juga dia diterjemahkan kata Roi sebagai feeder atau yang memberi makan. Dan ada juga diterjemahkan sebagai keeper atau yang menjaga. Ada juga diterjemahkan sebagai friend. Bukan sekedar as a usual friend, bukan cuma sekedar teman biasa, tapi artinya teman yang membutuhkan pertolongan, teman yang membutuhkan kekuatan. Jadi Allah datang sebagai sahabat yang menguatkan, yang memberikan kekuatan. Lalu ada kalanya juga diterjemahkan sebagai companion, sebagai seorang yang menyertai, seorang yang menemani supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak goyah, seorang yang menemani kita supaya kita terangkat dan hidup kita berharga. Amin. Nah, Daud berkata Adonai Leroi, Tuhan adalah gembalaku. Nah, ini bukan sebuah konsep teologi yang membingungkan sebetulnya. Tapi waktu Daud berkata Adonai Leroi, Tuhan adalah gembalaku, sebetulnya itu merupakan pengalaman pribadi. Kenapa? Latar belakang dari Mazmur 23, kalau kita baca Mazmur 23, kesannya indah. Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd, I shall not want. Aku tidak akan kekurangan. Mungkin sebagian kita berkata, ya jelas saja pendeta, ini kan Daud tulis Mazmur ini ketika dia udah jadi raja. Namanya raja kurang apa, katanya gitu. Sebagian lagi mungkin berkata, bukan pendeta. Mungkin Daud tulis Mazmur ini ketika dia baru saja mengalahkan Goliat. Semua orang memuji-muji dia. Di tengah situasi seperti itu ya dia kurang apa. Makanya dia tulis, The Lord is my shepherd, I shall not want. Tetapi kalau saudara pelajari sejarah buku Mazmur, khusus di Mazmur 23 ini saudara akan jumpai bahwa Daud tidak menulis surat ini ketika dia sudah menjadi raja. Daud tidak menulis Mazmur ini ketika dia baru saja mengalahkan Goliat. Tapi saya pelajari bahwa Daud tulis Mazmur ini ketika dia ada di dalam gua. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia ada di dalam mana? Gua. Dan kita tahu kalau dia ada di dalam gua, kenapa dia ada di dalam gua? Karena dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Tapi saya baca terus sejarahnya, bukan sekedar hanya karena dia di dalam gua dan dia dikejar-kejar oleh Saul, bahkan dia sedang ada dalam posisi tidak ada makanan dalam gua itu, tidak ada minuman dalam gua itu. Makanya di kalimat terakhir, aku akan diam di rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Karena dalam hatinya dia sudah berpikir, hidup saya mungkin gak akan lama lagi nih, karena saya dalam posisi kelaparan, tetapi tentara-tentara Saul sedang mengepung aku. Tetapi Daud tidak membiarkan dirinya khawatir sedikit pun. Dia tahu persis, seperti domba-dombanya dia jaga. Dia tahu persis Allah gembala yang agung yang tidak akan pernah mengecewakan dia. Berikan tepuk tangan yang meriah.
Jadi waktu Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, dia menyadari ketika domba-dombaku ada dalam bahaya, aku sebagai gembala akan bertanggung jawab buat domba-dombaku. Dia melihat dia dalam situasi sebagai orang yang dalam bahaya. Dia cuma tutup mata, dia buat Mazmur ini. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan takut, aku tidak akan kekurangan. Karena Allah yang adalah gembala, dia menyediakan segala yang terbaik bagi hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Yehovah Roi, Adonai Leroi, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah apa? Gembalaku. Konsep ini adalah konsep yang baru. Waktu Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, konsep ini belum dimengerti oleh banyak orang waktu itu. Tapi Daud mengerti karena dia seorang gembala. Tapi kemudian ketika Kristus melayani, Kristus berkata apa? Akulah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia apa? Menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku dikatakan apa? Penuh melimpah. Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan apa? Mengikuti aku. Haleluya. Berapa lamanya? Seminggu lamanya. Seumur apa? Hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan apa? Sepanjang masa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud mengerti betul syarat mutlak dasar karakter seorang gembala. Gembala harus punya 2 dasar karakter. Yang pertama, setiap gembala harus lembut dan sabar. Kenapa harus lembut dan sabar? Karena domba adalah binatang yang tidak banyak ide. Domba itu binatang yang tidak punya ide. Bukan berarti oon, tapi dia nggak punya ide. Jadi domba itu akan diam sampai dia disuruh berbuat sesuatu. Karena itu gembala itu harus sabar tapi juga lembut. Yang kedua, di samping lembut dan sabar, karena memang domba ini tidak punya ide, maka gembala juga harus tegas dan disiplin. Ya kan? Makanya setiap gembala bawa tongkat. Dan tongkatnya nggak berbagai model, nggak. Semua gembala tongkatnya kayak begitu tuh. Nah, bukan tongkat opa-opa, bukan. Tongkat gembala memang begitu, ada bunderannya tuh, ada bunderannya sedikit. Itu bukan cuma asal bunderan, itu mesti segede lehernya domba. Karena memang itu bukan buat pegangan tangannya gembala, itu buat narik lehernya domba. Karena domba kan nggak punya ide. Jadi kalau dia lihat ada air, ya kan? Karena domba itu kan nggak punya kekuatan khusus, nggak ada tanduk. Domba tuh lemah, ya kan? Jadi kalau kita diomongin orang tiba-tiba, oh kok tempeleng tuh orang, kambing tuh. Kambing, ada tanduk. Ya kan? Kalau ipar ngomongin kita, tuh kan situ dulu. Heh, lu gak ngasih makan gua aja pakai ngomong lu, mulut ember lu. Kambing. Kambing. Ya. Domba juga nggak bisa lari jauh-jauh, berat.
Gini ya. Saya kasih tahu. Saya khotbah di sini dari mulai ini dibuka. Jadi, saudara saya udah kenal baik. Cara saudara tertawa saya udah tahu apa yang saudara tertawakan. Saya udah ngerti, saudara tertawa nggak ada hubungannya sama domba sebetulnya. Saya cuma tanya sama saudara, memang saudara pikir pendeta itu hatinya nggak bisa sakit lagi apa? Itu cara saudara menertawakan tadi tuh bibir saya mungkin diam tapi hati menangis. Ini kalau dibelah nih, banyak air. Bukan air biasa, air mata. Pengumuman, pendetanya hari ini sedang sakit hati karena ditertawakan oleh jemaatnya. Gini, saudara jangan menghubung-hubungkan, maksud saya domba. Domba nggak bisa lari jauh-jauh dari gembalanya, ya. Jadi kalau ada orang udah punya istri masih tertarik sama perempuan lain, itu bukan domba, serigala. Serigala memang begitu, senang lari-lari tuh. Jangan ketawa serigala. Ada yang serigala di sini? Puji Tuhan. Nggak ada yang mau jujur maksud saya. Tapi domba itu, gembala itu harus tegas, karena kalau enggak dombanya hancur semua. Nah, domba itu punya kebiasaan senang cari-cari air, tapi musuhnya domba itu adalah air. Sebab kalau dia kecemplung di air susah bangun, kan bulunya tebal. Jadi kalau kerendam di bulu, itu air. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi gembala itu harus tegas. Kalau dia lihat domba udah kebanyakan jalan agak jauh-jauh, langsung pakai itu tuh. Pakai dia punya apa tuh? Tongkat dia, langsung disengket gitu, set. Pas di kepala, set, tarik. Dan kalau masih nakal istilahnya, maka dia harus dipukul. Nah, mukul domba juga nggak sembarangan, kan kulitnya tebel, bulunya kan tebel. Kalau salah mukul, tongkatnya patah, dombanya nggak sadar, nggak berasa, ya kan? Jadi dipukulnya mesti keras. Makanya Tuhan juga kalau mukul kita mesti keras. Bukan kulitnya tebel, mukanya tebel kalau kita. Iya. Udah muka tebal, kepala batu lagi. Colek sebelah sudah tanya, kamu kepala batu nggak gitu? Nggak apa-apa, tanya aja, tanya kamu kepala batu nggak? Bilang sama sebelah sudah, lu jangan nanya-nanya muka tebal. Jadi biasanya yang dipukul bukan bagian badannya, sebab kalau dipukul bagian badannya nggak mempan. Jadi mesti dipukul di bagian kakinya tuh, di bawah lutut. Kenapa? Karena ini perbatasan antara bulu yang tebal dengan yang biasa, jadi harus dipukul di situ. Dan mukulnya nggak boleh tek begitu, mukulnya harus keras. Karena itu biasanya kalau dipukul kakinya patah. Makanya saudara suka lihat nggak kalau Yesus bersama dengan domba-domba, pasti ada domba yang sedang digendong. Biasanya kita mau itu kan, kita selalu bilang gitu, tuh lihat tuh. Tuh gue tuh domba yang digendong. Karena domba yang digendong itu domba yang paling nakal. Ya, itu domba kenapa digendong? Karena kakinya patah. Pendeta, saya nggak jadi saya nggak jadi domba yang digendong, saya yang jalan-jalan aja dekat Yesus, yang ngejilat-jilat gitu. Jadi waktu Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, dia ngerti betul
tanggung jawab seorang gembala. Dia ngerti betul kasih Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, meskipun musuh mengepung aku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya pelajari di sini ada beberapa hal yang penting tentang Tuhan adalah gembala buat kita. Yang pertama saya pelajari, coba lihat ayat pertama. Tuhan adalah apa? Gembalaku. Adonai leroi. Tuhan adalah gembalaku, takkan apa? Kekurangan aku. Jadi karena Tuhan adalah gembala, maka Tuhan akan menyediakan segala yang kita perlukan tepat pada waktunya. Daud memang lapar pada saat itu. Daud memang sedang terjepit pada saat itu. Tapi dia tidak gentar sedikit pun. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, I shall not want. Nggak ada lagi yang saya kepingin. Kenapa Daud berkata nggak ada lagi yang saya inginkan? Saya nggak perlu mengingini sesuatu. Karena Bapa saya, Tuhan saya, gembala saya menyediakan lebih daripada apa yang saya inginkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Filipi pasal 4. Jadi karena Tuhan gembala, maka dia menyediakan segala sesuatu apa tepat pada waktunya. Kadangkala persoalannya kita nggak sabar menunggu waktu Tuhan. Kadangkala kita nggak bisa berserah, kadangkala kita nggak pernah mau tenang. Karena Tuhan tidak menyediakan segala yang kita perlukan setelah kita berdoa. Tuhan tidak menyediakan segala yang kita perlukan langsung sekarang pada saat kita mau. Tapi Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan tepat pada waktunya. Itu sebabnya Alkitab berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat yang ke-9 dari Filipi 4. Allahku akan memenuhi apa? Segala. Sama-sama bilang sama saya, segala. Bukan sagala. Kalau sagala biasanya ada embel-embel. Sagala tambunan. Bukan sagala, segala. Apa artinya segala? Apa artinya segala? Jawab kenapa? Orang nanya digratisin, apa artinya segala? Saya dengar pertanyaan saya baik-baik. Apa artinya segala? Bukan, semua itu sinonim. Soalnya dulu waktu belajar bahasa Indonesia, belajar nggak sih? Ada yang namanya sinonim, ada yang namanya definisi. Inyong tanya definisi, bukan sinonim. Oh, jongono, Segala artinya apa? Tanpa terkecuali, meliputi semua bidang. Itu segala. Tanpa terkecuali, meliputi semua bidang. Buat saudara-saudara yang sedang sakit, segala itu berarti kesembuhan. Amin. Buat saudara-saudara yang rumah tangganya lagi goyah, yang namanya segala itu berarti pemulihan. Buat saudara yang bisnisnya lagi goyah, segala itu berarti berkat. Buat saudara-saudara yang jomblo, segala itu artinya. Dia datang, haleluya, pasanganku sudah datang. Allahku akan memenuhi apa? Segala keperluanmu menurut apa? Hebat sekali. Kita biasanya kalau nolong orang menurut pantesnya, ya kan? Tapi Tuhan memberkati kita menurut apa? Kekayaan, kemuliaan.
Artinya kalau Tuhan curahkan berkat buat kita, Tuhan buka jalan buat kita, itu yang Alkitab bilang, apa yang tidak pernah kamu pikirkan itu Tuhan sediakan buat orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Karena itu belajar sabar, belajar berserah, belajar tenang ngadepin segalanya. Ingat, Tuhan adalah gembalaku. Saya cuma mau kasih saran buat saudara. Setiap kali saudara lagi menghadapi masa-masa yang sukar, saudara udah mulai emosi, saudara udah mulai kesel, taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang gini, Tuhan adalah gembala saya. Saya harus tenang, saya harus kuat, saya harus sabar. Karena Tuhan adalah gembala saya. Dia yang memberikan pembelaan sempurna buat hidup saya. Haleluya. Amin. Yang kedua, saya pelajari karena Tuhan adalah gembala, ayat yang kedua bilang apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku apa? Air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi yang kedua, karena Tuhan adalah gembala, maka Tuhan akan memberikan petunjuk dan tuntunan dalam setiap jalan kehidupan kita. Karena Tuhan adalah gembala, Tuhan akan memberikan petunjuk dan tuntunan dalam segala jalan kehidupan kita. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, tapi dunia hari-hari ini tambah jahat, pendeta. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, pendeta, dunia hari-hari ini tambah banyak pengkhianatan, pendeta. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta, dunia hari-hari ini penuh kemunafikan, pendeta. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta, tapi dunia hari-hari ini penuh ketidakadilan, pendeta. Saya yang hidup benar, saya yang berdoa, saya yang jaga kekudusan, malah hidup saya berat gitu. Sementara orang dunia yang jadi bini piaraan orang, yang hidupnya gak karuan, kayaknya kaya aja tuh. Ih, gregetan ngeliatnya. Iya kan? Kalau kita mau jujur, kita mau buka mata, kadangkala kita menghadapi kenyataan, orang benar malah hidupnya susah. Orang berdosa kayaknya hidupnya enak-enak aja tuh. Iya kan? Lalu sebagian kita berkata, pendeta, ngadepin kayak gini gimana dong, pendeta? Saya mau bilang memang hidup itu berat. Bahkan saya berani bilang begini, tidak semua orang yang tersenyum di depan saudara itu adalah teman buat saudara. Betul? Tidak semua orang yang tersenyum di depan saudara itu adalah teman. Kadangkala yang tersenyum di depan saudara itu yang penjahat. Gak percaya? Saya mau tanya sama saudara. Yang ngajak saudara untuk belajar merokok itu siapa? Seringkali justru adalah teman. Betul? Bukan musuh pegang leher kita lalu bilang, setan lu ngerokok gak? Gue tempeleng lu. Wah. Yang ngajar kita merokok seringkali justru apa tuh? Teman. Iya kan? Teman yang bilang sama kita, lu gue lihat lagi sumpek banget, lu belajar dong nih, narik. Orang ngerokok itu adalah orang yang paling egois dalam hidupnya. Dia yang merokok tapi habis itu dia tiup. Lu kalau mau merokok lu sedot sendiri, jangan buang bikin susah orang. Coba kalau di sebelah sana ada orang minum teh botol langsung gitu, lu juga marah. Itu cuman air yang bisa bikin basah sesaat, tapi itu asap nempel seumur hidup. Bocor lu punya paru-paru. Makanya aduh, saya senang sekali sama Gubernur ini Sutioso, hebat sekali dia. Bikin peraturan tidak boleh orang merokok. Orang merokok dikandangin sekarang. Iya, dikandangin, ditaruh di kandang-kandang begitu kan. Terus setengahnya ketutup, cuma tinggal kepalanya begini-begini. Persis kayak onta jalan di padang gurun. Yang ngajak saudara pergi ke diskotik, yang ngajak saudara pergi ke karaoke, yang ngajak saudara nonton blue film, seringkali bukan musuh, tapi teman. Iya kan? Berarti teman mengajar saudara sesuatu yang jahat dalam hidup ini. Berarti teman ini kemudian apa yang terjadi? Menjerumuskan hidup saudara.
Makanya saya bilang hidup hari-hari ini tambah berbahaya. Tapi itu bukan berarti saudara harus takut. Jangan bilang sama saya, oh iya benar pendeta ngomong benar pendeta. Saya tuh sekarang ya pendeta ya, kalau ngeliat orang tersenyum di depan saya langsung saya tolak dalam nama Yesus. Segala roh-roh kemunafikan aku patahkan dalam nama Yesus. Sampai teman bilang, lu kok jadi aneh lu pulang gereja? Gilbert bilang ya, tersenyum itu juga adalah kemunafikan. Kita nggak usah jadi aneh begitu. Lalu setiap ketemu orang mesti bahasa roh sisi sebat marikan di perjoget sekutan di maka jula. Setiap kali ketemu orang langsung bahasa roh. Honda Kawasaki Yamaha. Honda Kawasaki Yamaha. Honda Kawasaki Yamaha. Shogun dilawan. Itu yang tepuk tangan yang naik Shogun. Ketika kita tahu bahwa dunia semakin berbahaya, kita nggak perlu takut, Bu. Kita nggak perlu takut, Pak. Teman-teman sekalian, anak-anak muda sekalian, nggak perlu takut. Kita cuma butuh hidup dalam tuntunan Tuhan itu aja. Amin. Cuman kadang-kala sorry ya, jangan tersinggung ya. Persoalannya kita sok tahu, very sok tahu. Lu iya dong. Kalau kita milih pacar berdasarkan kekuatan kita sendiri itu kan namanya sok tahu. Ganteng sih. Habis gimana ya pendeta ya? Aduh, wajahnya ya nggak terlalu cantik sih tapi keibuan. Wajah keibuan, tenaga kebapaan. Tuh yang sekarang lagi bagus, wajah keibuan. Kalau jalan gitu, tapi kalau ngangkat, weh. Nah, anak saya tuh sampai nangis. Ibunya tiba-tiba turun main gendong aja. Kalau kita didik anak tanpa berdoa, kita cuma didik anak gregetan sendiri, bingung sendiri, panik sendiri. Saya mau beritahu kita sok tahu. Kita ngadepin usaha kita sendiri dengan kekuatan kita, saya Pak, sok tahu Pak. Saya boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya ini pengusaha yang hebat loh pendeta. Saya dulu sekolah di Alaska. Lu bikin apa sekolah di Alaska? Iya. Saya ngambil jurusan pembuatan es lilin. Ekstrakurikulernya es mambo. Pelajaran pokoknya es tong-tong. Lu aneh-aneh lah. Saya cuma mau bilang Pak, orang-orang yang ngandelin kekuatannya sendiri Pak, hari-hari ini hancur Pak. Stres, putus asa, wah panik sendiri. Makanya sudah lihat banyak orang hari-hari ini, tambah banyak orang gila. Rumah sakit jiwa tambah penuh hari-hari ini. Iya. Bilang sama sebelah saudara, udah periksa belum? Saya mau bilang tuh, hari-hari ini orang stres tambah banyak. Karena mau coba jalan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi Daud di saat dia udah nggak tahu lagi mesti buat apa, ini yang dia bilang. Dia menuntun aku ke padang yang berumput hijau. Aduh saudara, masalah seberat apapun, kalau kita biarkan Tuhan menuntun kita, kita kagum lihat cara Tuhan menyelesaikan masalah. Makanya selalu saya bilang, mau tepuk tangan kompak kenapa? Orang tepuk tangan nggak niat banget, seperti kayak burung dara terlepas. Saya cuma mau bilang sama saudara, siapapun saudara dah, kalau hari-hari ini sudah ngandelin Tuhan, sudah akan kagum lihat bagaimana Tuhan membela saudara dengan cara yang ajaib dan luar biasa.
Sama-sama bilang sama saya cuma mau ngandelin Tuhan aja. Ulang. Bilang sama saya mau ngandelin Tuhan aja. Berikan tepuk tangan beri buat Tuhan. Saya percaya betul orang-orang yang hari-hari ini mengandalkan Tuhan, dia akan hidup dengan banyak mujizat. Yang ketiga, kalau Tuhan adalah gembala buat kita, ayat 4 bilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak apa? Tidak takut bahaya, sebab engkau apa? Haleluya, engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud mencekam seorang diri. Lapar, haus, nggak ada jaminan apa-apa. Di luar tentara Saul sedang berjaga-jaga mengepungnya. Tetapi ini yang Daud bilang, sekalipun. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun. Dunia ini banyak orang seandainya, bukan sekalipun. Orang dunia sekarang senangnya berandai-andai. Seandainya saya tidak jadi menikah sama suami seperti itu, mungkin hidup saya sekarang lebih bahagia. Gimana ya pendeta? Seandainya saya tidak punya istri yang cerewet seperti itu, hidup saya nggak tertekan seperti hari ini, pendeta. Seandainya saya tidak punya mertua yang terus ikut campur, mungkin saya nggak jadi stres. Dunia ini penuh dengan orang yang berandai-andai. Seandainya saya waktu itu tidak diputusin sama dia, come on, face the fact. Hidup ini harus hadapi fakta. Jangan jadi orang yang senang berhayal. Seandainya mama dan papa saya tidak bercerai, so what? Seandainya saya punya papa yang lebih mau mengerti. Saya cuma mau bilang sama saudara, kalau saudara berasal dari keluarga yang broken home, face the fact. Jangan lari dengan narkoba, jangan lari dengan seks bebas lalu berkata, ya habis gimana pendeta, saya sih cinta Tuhan, tapi dalam rumah tangga saya, keluarga saya gak ada kebahagiaan. Cengeng lu, pengecut lu. Kita kan masih punya Tuhan. Amin. Belajar sama-sama bilang sama saya, sekalipun suami mau ngaco ke, sekalipun orang tua mau bercerai ke, sekalipun masalah berat ke, sekalipun semua orang mengecewakan kita ke, sekalipun badai besar menerpa kita ke, sekalipun masalah menerpa kita bertubi-tubi, Allah kita tetap tidak pernah akan meninggalkan kita. Haleluya. Orang sekarang senangnya berandai-andai. Seandainya aku punya sayap. Lu mau ngapain kalau punya sayap? Mau bikin apa? Mau terbang? Mencloknya di mana? Kalau saudara sih enak, mungkin kecil bisa nemplok di mana-mana. Nah kalau kita baru mau nempel dekat rumah orang-orang, hus, dia pikir juga rubuh rumah gue. Sudahlah, jangan berandai-andai dalam hidup. Amin. Setelah ngadepin masalah, face, hadapin. Setelah ngadepin persoalan, hadapin. Sekalipun
Iya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. I fear not. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Yang ketiga, karena Tuhan adalah gembala, Tuhan akan selalu memberi hiburan di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Sama-sama bilang sama saya, hiburan. Karena Tuhan adalah gembala, dia adalah Tuhan yang memberi hiburan di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Sehingga kita nggak usah berandai-andai, tapi sekalipun, artinya face the fact. Ya kan? Saudaraku, banyak orang berkata begini, ya pendeta, hidup Kristen itu bored, hidup Kristen itu menjenuhkan. Hidup Kristen itu hiburannya apa sih? Cuma gereja makan pulang, gereja makan pulang, gereja makan pulang. Membosankan. Sampai ada seorang bapak tanya sama saya gini, pendeta, orang Kristen boleh main biliar nggak? Kalau ada orang tanya sama saudara, orang Kristen boleh main biliar nggak? Jawaban saudara apa? Dasar lu. Dia suka khotbah di Balai Sarib ini siapa sih? Kok jadi aneh-aneh begini? Orang tanya sama saya, kebetulan saya dalam hidup jarang sekali senang, saya nggak senang untuk kasih jawaban boleh atau tidak. Jadi seorang bapak tanya sama saya, pendeta, orang Kristen boleh main biliar nggak? Jawaban saya gini, mainnya di mana pak? Iya, karena bukan soal main biliarnya nggak boleh, di mana mainnya dulu, ya kan? Kalau beli meja biliar di rumah, jangankan main, tidur-tiduran, guling-gulingan juga boleh. Sama kayak ada orang bapak-bapak bilang gini, pendeta, istri saya galak sekali pendeta. Masa saya cuma minum teh botol aja, istri saya udah banting-banting barang, semua dihancurin, dia teriak-teriak marah-marah. Saya bilang, bu, kenapa ibu jadi galak begitu sama suami? Suami cuma minum teh botol. Istrinya bilang apa? Pendeta, dia belum lengkap jelasnya. Dia minum teh botol di rumah bini mudanya. Minum teh botol boleh nggak? Minum teh botol boleh. Tapi kalau minum teh botol di rumah bini muda lu, kerasukan setan lu. Kadang-kala bukan nggak boleh main biliarnya, lu kadang-kala bukan main biliar, yang lain. Jangan ketawa, bertobat. Kayak orang tanya sama saya, pendeta, orang Kristen boleh karaoke nggak? Lo boleh, tapi di mana dulu? Kalau di rumahnya dia mau karaoke sampai leher putus, boleh. Dia nyanyi sama istrinya berdua tatap-tatapan, aku adalah lelaki yang tak pernah bosan. Ya kan? Tinggal istri menatap suami nyanyi lagu kenangan terindah. Boleh. Mulai dari lagu yang paling modern, dari Samson. Orang bilang sama saya, pendeta, Samson lagi ngetop. Saya bilang, tunggu Delilah bentar lagi. Kalau ada Delilah, Samson jatuh. Dari mulai lagu yang paling ngetop hari-hari ini, sampai lagu zaman dulu, soal mau nyanyiin di karaoke berdua sama istri di rumah boleh. Sampai lagu yang gitu tuh, as the orchidean blue, Ian, kom dan toh terug bij. Biasanya nyanyi begitu, giginya udah nggak lengkap. Tinggal ada orchidean blue, Ian.
Oh, nando, na, na, na. Hiburan dunia ini berbahaya. Karena sifat hiburan dunia makin hari makin merosot nilainya. Saya ambil contoh sederhana. Orang pertama kali belajar merokok sebatang sehari. Iya kan? Udah 2 bulan, 3 bulan gak cukup sebatang sehari. Iya kan? Akhirnya mulai 3 batang sehari. Lama-lama 10 batang sehari. Lama-lama sehari sepak. Iya. Lama-lama sepak juga udah gak cukup. Sehari bisa 2 pak. Sampai baunya juga udah kayak pabrik rokok tuh orang. Orang berselingkuh kan juga mulainya begitu. Orang berselingkuh gak ada orang niat, gue pengen berselingkuh nih, tolong cariin teman perselingkuhan dong. Gak ada. Orang berselingkuh mulainya curhat. Aduh, istri gue tuh gimana orangnya ya? Dia sih baik, cuman aduh, di rumah tuh dasteran dulu. Sekalinya dia mau dandan kayak ronggeng kesiangan. Gue lihat-lihat kalau lu dandan gitu ya sederhana, tapi lu di hati gimana gitu ngelihatnya. Mulainya curhat. Lama-lama, udah jam berapa nih? Jam 12 ya? Udah makan? Nggak enak lah Pak, nanti dilihat orang. Lu nggak apa-apa. Ya tapi kan nggak enak dilihat orang. Lu nggak apa-apa kan dilihat orang? Nggak, maksudnya nggak enak dilihat orang. Kalau saya bayar, Bapak juga bayar gitu. Maksudnya Bapak bayarin aja sekalian gitu. Oh, matre. Akhirnya belakangannya udah mulai makan siang. Lama-lama ngobrol. Udah jam berapa nih? Aduh, di jam 8. Saya takut pulang sendiri Pak. Ya udah, saya anterin aja. Mulanya nganterin. Ya kan? Lama-lama, aduh udah kemalaman nih. Bobok dulu ya. Lihat tuh. Iblis kalau bekerja makin hari, ya kan? Kesenangan dunia selalu makin merosot. Sehingga perbuatan kita makin hari makin jahat. Orang juga kalau mulai minum alkohol, nggak ada yang minum langsung 20 botol, blok, nggak ada. Ya kan? Mulainya segelas dulu. Nggak apa-apa segelas, tambah darah. Ya. Nanti lama-lama 2 gelas. Mulai tertawa-tawa. Lama-lama 3 gelas. Mulai cari gara-gara. Ya. Lama-lama 4 gelas. Mulai berdarah-darah. Berkelahi soalnya. Dan akhirnya 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas, 8 gelas. Masuk neraka. Itu dia. Itu yang saya bilang. Orang juga mulai pakai narkoba nggak langsung main. Mana suntikan? Cet. Enggak. Mulainya pil dulu. Pil BK, ntar pil KB. Mulai pil-pil dulu. Lama-lama udah nggak mempan tuh. Aduh, gua nggak on. Onta. Makanya hati-hati. Ya kan? Kayak orang Kristen ke karaoke, orang Kristen ke diskotik, nggak cuma temenin temen pendeta. Iya. Mulanya temenin temen, lama-lama lu ditemenin sama temen untuk ke situ. Karena memang sifat hiburan dunia tuh makin hari makin merosot nilainya. Jadi akhirnya perbuatan kita makin hari makin parah. Tapi hiburan yang dari Tuhan, ini yang saya bilang. Bagaimana Tuhan menghibur kita? Yang pertama, Tuhan menghibur kita dengan memberi kepastian bahwa kita tidak pernah sendiri. Yang kedua, Tuhan menghibur kita dengan kepastian bahwa setiap masalah Tuhan ubah menjadi mahkota.
Dan yang ketiga, Tuhan memberi kepastian bahwa kita tidak pernah akan dikecewakan ya, karena Dia selalu memberi kemenangan tepat pada waktunya. Haleluya. Saya terlalu percaya hiburan dari Tuhan itu yang indah. Kenapa? Hiburan dari Tuhan itu dari dalam keluar. Hiburan dunia dari luar ke dalam. Nah, itu yang goyah. Tapi hiburan dari Tuhan, apapun boleh terjadi, situasi boleh berubah, tapi kita bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin Dia berkuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belakangan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan apa? Sepanjang masa. Ini yang saya bilang, hidup kaya, mati masuk surga. Amin. Dikatakan apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan apa? Sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan artinya berkat. Berkat itu bukan kita kejar, mengikuti kita. Masih ikut. Saya nggak setuju tuh, saya nggak percaya tuh. Kalau orang bisnis, orang dagang harus rapat sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 2 pagi. Lu rapat sama siapa? Kuntilanak. Yang keluar jam segitu biasanya gendruwo. Enggak. Cara Tuhan memberkati nggak begitu. Tuhan kalau berkati nggak bikin kita kerja setengah mati begitu. Orang sekarang kan kalau kerja, aduh pendeta, saya udah kerja setengah mati. Loh, hidup Kristen harus kerja keras, amin. Tapi saya tidak percaya hidup Kristen harus kerja setengah mati. Orang dunia kalau ngomong bikin jantung saya copot. Pendeta, saya udah kerja setengah mati pendeta. Saya peres keringat, saya banting tulang. Wah, yang terakhir yang paling parah, saya putar otak. Makanya banyak orang dia punya otak soba pontar itu, udah. Kalau saudara dokter, saudara ngerti maksud saya. Otak itu bergerak aja nggak boleh. Jadi kalau udah terputar itu otak, oh darah Yesus. Orang kalau otak udah terputar, jalannya udah nggak karuan. Sampai dia bingung mana kamar bini, mana kamar babu. Kepada saudara yang tepuk tangan, saya mau tanya, saudara sebetulnya pelaku atau korban? Sebab saudara tepuk tangannya kayaknya semangat sekali. Saya tidak tahu saudara pelaku atau korban. Hidup Kristen itu, aduh nggak usah aneh-aneh deh. Berkat Tuhan tuh yang kejar kita, amin. Asal hidup kita benar. Makanya Alkitab bilang Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan. Artinya apa? Tuhan mau bentuk karakter kita dulu. Nggak gampang loh makan di hadapan lawan. Kita kalau makan di hadapan lawan, oh nyeleneh banget, bertingkah sekali. Kita kalau makan di hadapan lawan begini nih. Belum makan ya? Mau makan? Tapi Tuhan sedang mau bentuk karakter kita. Dengar ya, dengar ya. Ada banyak orang bermasalah bukan karena setan menyerang. Saya percaya betul kalau sudah dibaptis, sudah bertobat sungguh-sungguh, sudah terima perjamuan, sudah hidup dalam kebenaran, saya percaya setan udah nggak bisa masuk lagi dalam hidup saudara. Tapi ada banyak orang hidupnya menderita bukan karena setan menyerang, karena karakternya jelek. Dia bingung, pendeta, saya kan udah didoain ya pendetanya, terus saya tiap hari pendeta, rumah saya cipratin minyak urapan, 3 pembantu saya udah terpleset gara-gara itu pendeta. Yang satu gegeran. Aneh-aneh aja lu ah. Apalagi rumah udah diciprat minyak urapan, setan mana bisa masuk lagi. Saya udah dibaptis, udah terima perjamuan, rumah saya cipratin minyak urapan. Tapi kenapa ya pendeta, kok rumah tangga kita tuh digoncang iblis terus, sampai saya tolak, setan keluar, setan keluar, setan keluar. Mungkin setannya juga udah bilang, udah di luar. Kita masih tetap setan keluar, setan keluar.
Lu tega lu. Mentang-mentang gua setan, gua melulu yang disalahin. Bener, sumpah mati gua udah di luar, weh. Kadangkala persoalannya bukan setan, teman. Kadangkala persoalannya karakter. Kadangkala memang engkau tuh kepala batu. Kadangkala memang mulut saudara tuh jahat. Kadangkala memang hati saudara tuh busuk. Kadangkala memang saudara tuh pendendam orangnya. Kadangkala saudara memang iri orangnya. Kadangkala saudara orangnya tuh memang nggak bisa ngampunin. Kadangkala memang saudara orangnya pikirannya tuh jelek terus gitu. Kadangkala memang saudara orangnya tuh serakah. Kadangkala saudara memang orangnya tuh ngerasa diri yang paling benar terus. Kadangkala saudara memang nggak bisa ditegur sama orang sama sekali. Lalu saudara bingung, kenapa ya kok masalah terus menerus? Ini setan. Setan bilang bukan gue, lu. Makanya karena Tuhan Gembala, dia beri jaminan. Jaminan luar biasa. Kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti kita seumur hidup. Artinya apa? Selama kita hidup diberkati. Tetapi aku akan diam di rumah Tuhan sampai sepanjang masa. Itu yang saya bilang. Hidup kaya, mati masuk surga. Amin. Siapa yang mau hidup kaya, mati masuk surga? Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ulang. Siapa yang pengen hidup kaya, mati masuk neraka? Pendeta menjebak. Jangan begitu dong pendeta. Siapa yang mau mati masuk surga hidup miskin? Siap-siap ya. Siap-siap. Siapa yang mau hidup kaya mati masuk surga? Berikan tepuk tangan ya mereka. Imanin tuh. Karena Alkitab sudah bilang di ayat yang ke-6, kebajikan kemurahan belaka akan apa? Mengetahui. Kalau kita harus kejar-kejar berkat sampai setengah mati, saya khawatir itu bukan berkat dari Tuhan. Ada orang, minta ampun dah. Sampai harus halalkan segala cara supaya bisa tender goal, sampai harus pacaran sama bosnya, coba darah Yesus. Saya cuma mau bilang, hidup Kristen kita pegang firman. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Amin. Makanya yang keempat, yang terakhir, saya percaya karena Tuhan adalah gembala buat kita, Dia akan menjamin hari depan kita. Asal kita mau berubah, asal karakter kita mau dibentuk, kita mau jalan di jalan Tuhan, Dia akan menjadi gembala kita yang menuntun kita pada kemuliaan yang luar biasa. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan, kasih yang sempurna. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ingat, Tuhan adalah gembala bagi saya. Amin. Engkau tidak usah takut, engkau tidak usah berharap sama manusia, engkau tidak usah kecewa. Engkau mungkin berkata, tapi pendeta saya disakiti oleh banyak orang pendeta. Saya cuma mau bilang, dunia ini bukan Firdaus. Kadang-kadang engkau akan menghadapi hal-hal seperti itu. Saudara mungkin menantang saya dan berkata, pendeta saya difitnah, pendeta saya udah berkorban segalanya, tapi buat suami saya masih selalu kurang. Saya udah berkorban segalanya, tapi buat istri saya selalu nggak bener. Saya udah buat apa saja, tapi mertua saya selalu mengkritik saya. Saya udah buat apa saja, tapi orang tua saya nggak pernah menerima saya apa adanya. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, Tuhan adalah gembala buat hidup kita. Biarkan Tuhan yang tuntun hidup kita. Waktu engkau biarkan dirimu dituntun oleh Tuhan, engkau akan kagum melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kasih yang sempurna, kasih. Amin. Aku rasakan betul Tuhan, betapa kasih-Mu melingkupi hidupku. Your love surround us. Amin. Bukan karena kebaikanku, just only by your grace. Hanya oleh anugerah-Mu. Kau pulihkan aku
Katakan, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Amin. Kau beri yang kupinta saat ku mencari. Katakan sama-sama, ku ketuk pintu dan kau bukakan. Katakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Imani dalam hidupmu, katakan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Katakan, ini yang aku percaya dalam hidupku. Kau selalu ada bagiku, just for me. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Musik main dengan sangat lembut. Masing-masing kita tundukkan kepala. Tuhan adalah gembala buat hidup kita. Kita tak akan kekurangan. Bukan berarti kita nggak akan ada masalah. Jangan kecil hati kalau engkau menghadapi masalah. Daud dalam posisi dikepung, dia tidak bertanya kepada Tuhan, what did I do? Dia tidak marah sama Tuhan dan bilang, apa salah saya? Saya udah buat yang terbaik, kenapa semuanya ini diizinkan terjadi? Hidup Kristen bukan seandainya, tapi hidup Kristen adalah sekalipun. Bukan seandainya saya tidak punya suami yang menyakitkan. Bukan seandainya keadaan ekonomi saya baik, seandainya saya tidak mengambil keputusan itu, seandainya anak saya tidak terlibat narkoba, seandainya anak saya tidak mengecewakan saya, seandainya mama dan papa saya tidak bercerai, seandainya saya tidak bertemu dengan orang itu. Hidup Kristen bukan seandainya, tapi hidup Kristen sekalipun saya harus lewati badai, sekalipun anak saya terlibat narkoba, sekalipun mama papa saya bercerai, tetap Tuhan adalah gembalaku yang akan menuntun aku dan memberi kepastian bagiku. I fear not. Aku tidak akan takut. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Lord, you are my shepherd. Engkau adalah gembalaku. Aku tahu tepat pada waktunya Tuhan akan mencukupi segala yang aku perlukan. Pokoknya aku sabar aja. Hari ini mungkin aku melihat segala sesuatunya mess, segala sesuatunya messy, segala sesuatunya kelihatannya masih kacau. Tapi aku lihat Engkau sebagai Tuhan yang pasti akan memulihkan segala sesuatu. Biar Tuhan yang tuntun. Sehebat apapun engkau, kalau engkau mulai mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau pasti jatuh, pasti jatuh. Engkau boleh pengalaman apapun, tapi kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau pasti jatuh. Tapi kalau engkau mulai mengandalkan Tuhan, engkau akan kagum melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan. Ingat, hiburan dunia sifatnya merosot, sehingga makin hari engkau makin terikat olehnya. Kadangkala masalah kita berat bukan karena setan menyerang, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Tapi persoalannya kadangkala karakter kita jelek, hati kita busuk, pikiran kita negatif, kita kepala batu, kita ngerasa diri yang paling benar, kita nggak bisa ditegur lagi, kita merasa diri selalu yang paling hebat, kita egois, kita serakah, kita mau menang sendiri. Lalu hari ini kita bilang, Tuhan, saya nggak mau karakter saya kemudian jadi batu sandungan untuk kemuliaan Tuhan bisa bekerja dalam hidup saya. Karena saya tahu janji Tuhan bahwa segala kebaikan dan kasih Tuhan akan menyertai hidup kami seumur hidup kami. Bahwa hidup kami akan diberkati dan sorga tersedia buat hidup kami. Tapi hidup kami harus siap berubah agar berkenan kepada Tuhan. Jika itu doamu, juga taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, I am ready, I am ready, I am ready to receive your power. I am ready to receive your blessings. Aku siap Tuhan untuk dituntun oleh Tuhan sebagai gembala yang baik dalam hidupku.
Setiap saya ingin didoakan yang taruh tangan kanan sudah di dada. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi dan saya mau doa. Bapa, kami angkat tangan dengan bangga, kami mau nyatakan Tuhan adalah gembala bagiku. Aku gak akan pernah kekurangan, aku gak akan pernah dibiarkan, aku gak akan pernah ditinggalkan, karena Tuhan adalah gembala bagiku. Segala yang terbaik Bapak sediakan buat aku. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkan, Bapak lihat hati yang terbuka. Kami jujur ngakui, kadang-kala kami sok tahu, kami coba dengan kekuatan kami sendiri. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa dunia tambah jahat. Kami butuh tuntunan Tuhan, kami butuh bimbingan Tuhan. Karena waktu Tuhan membimbing kami, jalan kami penuh dengan berkat. Kami siap Tuhan ubah. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda engkau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin, itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Setan sakit penyakit kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi, karena kami percaya. Oh haleluya, Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur Yesus kami yang percaya sudah dijamah, disembuhkan Tuhan. Haleluya. Kami bersorak, kami bersuka cita. Setiap orang yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, Engkau adalah gembala buat hidup kami, yang menuntun kami. Itu sebabnya malam saat ini, sore ini Tuhan, Engkau bawa kami dekat dengan Tuhan, sehingga mulai hari ini apa saja yang kami kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Kami nggak turun tapi naik, tidak menjadi ekor dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Bahkan digenapkan firman-Mu dalam hidup kami, bahwa satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga kami diselamatkan. Sehingga kami semua dapat berkata, aku dan sisi keluargaku kami melayani Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, dan kami mau setia. Haleluya. Tutup mata kita, angkat tangan kita dua-dua. Kasih yang sempurna. Haleluya. Kasih yang sempurna telah darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku,
sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sekali lagi katakan, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku. Mari sama-sama kita katakan, Bapa yang kekal. Kita berikan tepuk tangan bagi Bapa yang